Peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini meluluh lantakan Jepang dan membuat kondisi ekonomi politik Jepang menjadi hancur. Kondisi ini mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang untuk mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini didengar oleh Sultan Syahrir dan kelompok muda lainnya. Hal ini mengakibatkan pergolakan di kubu kelompok muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diharapkan oleh kaum muda dari Jepang tidak serta-merta didapatkan. Oleh karena itu, kaum muda yang dipimpin oleh Hairul Saleh sepakat mengadakan rapat untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut menghasilkan dua keputusan. Yang pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan diri dari Jepang dan harus bermusyawarah dengan kaum muda. Yang kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan pada malam itu juga atau paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Hasil keputusan itu kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana sebagai perwakilan dari kaum muda kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta bersikeras menolak untuk melakukan kemerdekaan pada hari itu, karena mereka berpikir untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan para wakil PPKI. Hal yang melatar belakangi dari peristiwa Rengas Dengklok yaitu kelompok muda yang khawatir apabila kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Soleh dari perkumpulan Menteng 3 terhadap Soekarno dan Hatta, yaitu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah milik di Jau Kisong di Kampung Bojong, Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan, karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu yang pertama adalah lapangan Ikada, yang kedua adalah rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang, karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada setelah mendapatkan informasi tersebut. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah di Jau Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 18.00 WIB untuk menjemput Soekarno, Hatta, dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara pemuda dan Ahmad Subarjo. Keduanya sempat berbicara mengenai dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan, hingga adanya kesepakatan antara golongan muda dan rombongan Soekarno-Hatta, sehingga Ahmad Subarjo dapat membawa keduanya kembali ke Jakarta, yaitu dengan membuat dirinya, yaitu Ahmad Subarjo, sebagai jaminan atas proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945, jam 12 siang. Dengan jaminan itulah, para pemuda mengizinkan Subagio untuk bertemu dan membawa pulang bersama rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Akhirnya, rombongan Soekarno-Hatta beserta Ahmad Subagio membuat naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Pada pukul 10 pagi, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur 56. Sangsa kamera putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat.